Yo guys, balik lagi dengan saya AR Gaming. Di sini kita akan bermain lagi game MotoGP 2022. Di sini kita akan melanjutkan lagi karir kita di round ke-13 sirkuit Silverstone Inggris, atau lebih tepatnya British GP. Langsung kita lihat saja shooternya pada kali ini. BTW kita masih memimpin klasemen dengan 189 poin, unggul sama Tony Arbolino 36 poin saja. Jadi suhu-treknya 29 derajat dan suhu udaranya 19 derajat. Sepertinya kita akan menggunakan medium soft saja untuk balapan pada kali ini. Yang direkomendasikan oleh pihak penyelenggara kan medium tuh. Tapi kita akan menggunakan medium soft saja agar bisa cepat pada penampilan pada kali ini. Untuk rem cakram depan dan rem belakang sepertinya tidak usah dirubah-rubah lagi ya. Dan langsung kita mulai saja sesi warm up lap sesi race Moto2 British GP pada kali. Jorge Navarro, John Dixon, Ogura, Augusto Fernandez, Somkia Chandra dan AR Gaming berada di front row, sedangkan Marcel Scooter dan Aaron Canet berada di posisi ke-9. Pedro Acosta berada di posisi ke-17 dan Nicole Antonelli berada di posisi ke-20. Sedangkan Alonso Lopez berada di posisi ke-30 dan Alessandro Zancone berada di posisi ke-31 atau posisi paling buncit. Oke, semoga saja kita bisa memenangkan balapan pada kali ini agar bisa menjauhkan kembali gap dari Tony Arbolino yang berada di posisi kedua. Kan dia hanya tertinggal 36 poin saja dari kita. Semoga saja ya, karena kan cuacanya juga cukup ya ini mulai bisa dibilang berawan. Langsung kita mulai saja sesi race Moto2 Grand Prix pada kali ini. All lined up for the start. Ready for the British Grand Prix action. Oke semua, langsung kita mulai saja sesi race Moto2 Silverstone Grand Prix, and here we go. AR Gaming berada di posisi ke-6. Akankah kita bisa mengovertake Somkia Chandra? Berhasil kali ini, namun sayang kita sedikit mengajak rekan satu tim kita juga melebar, yaitu Ogura. Oke, kali ini kita justru malah melorong slot ke posisi ke-8. Oke, dalam aja, ini baru permulaan. Ini adalah kebiasaan kita, tak yang buruk, tapi kita mempunyai hasil yang maksimal. Oke, dan kita berada di posisi ke-9 dan hampir terjatuh karena ditabrak oleh Con Rodriguez. Oke, kali ini pembalap dari tim Indonesia itu apa itu? Pertamina Mandalika. Oke, kali ini Ringo berada di posisi 9 dan juga Ogura berada di posisi ke-8. Sedangkan kita justru malah melorot di posisi ke-10. Kalau aja kali ini tikungan T7 sang Lowes mengejar kita, tapi namun saja sepertinya dia belum bisa mendapatkan kita. Oke, kita sedikit melebar kembali karena kita memang salah mengambil jalur dan kini kita masih tertahan di posisi ke-10. Di depan, di belakang Rodrigo. Oke, di depan Sam Lowes kali ini. Sam Lowes kali ini Pak Smith-Conway sepertinya bisa mengejar kita, tapi di tikungan kita bisa memiliki power yang cukup untuk melawan Mark Vides. Oke, kalau aja kali ini backing kembali untuk mengovertake Rodrigo dan juga Ogura. Berhasil kali ini kita overtake rekan satu tim kita, yaitu Ogura yang berada di posisi 3 klasemen saat ini. Oke, sedangkan untuk Tony Arbolino dia belum nampak dan hanya rekan satu timnya saja yang nampak, yaitu Sam Lowes. Oke, kali ini kita sedikit keluar jalur karena kita terlalu menafsu dan kita sedikit menabrak atau mengalami kontak oleh pembalap di depan kita, yaitu Rodrigo dan juga Ogura tuh. Kali ini kita berhasil kembali mengovertake dua pembalap sekaligus, yaitu Rodrigo dan juga Ogura. Pertamina Mandalika SH Team dan juga Honda Tim Asia lagi berdua lagi. Oke, kali ini Marcel Scooter posisi ke-7 akan kita bisa mengovertake Marcel Scooter menuju lap ketiga kali ini. Braking kembali tikungan pertama atau di tikungan Cospe. Oke, Marcel Scooter sepertinya di overtake dan Somkia Chandra justru malah turun di posisi ke-7. Kenapa nih? Honda Tim Asia tidak ada yang bisa melaju mulus ke posisi pertama. Oke, sedangkan kita justru malah
sangat agresif sekali bermainnya cuy. Waduh. Kita berada di posisi ke-11 nih. Akankah kita bisa merebut poin atau justru malah kehilangan poin pada balapan kali ini? Posisi 14 cuma 1 poin yang kita miliki. Oke, kali ini kita harus serius dulu. Oke, Sam Lowes akan kita berhasil overtake di top speed menuju high speed cornering. Tikungan ke-7 berhasil kali ini kita overtake Sam Lowes dan juga mengejar Calistio Pietri. Namun sayangnya Cameron Bobbier sangat agresif dan oh my god, kita hampir terjatuh di tikungan ke-7 tadi cuy. Kita remaja kali ini untuk mengovertake Calistio Pietri atau anak didik Valentino Rossi. Namun sayang kita berhasil kembali di overtake oleh Calistio Pietri. Wow, maintainnya Ancondelli berada di posisi ke-11, cukup bagus. Dari posisi ke-20 dia langsung berhasil ke posisi ke-11 cuy. Berarti dia mempunyai power yang bagus, tidak seperti rekan satu timnya itu, yaitu Calistio Pietri. Kalau maju kali ini kita overtake Tania Bolino yang berada di posisi ke-10. Itu dia rival kita atau yang sangat dekat poinnya dari kita. Hanya 36 poin saja, tapi kita berhasil kembali mengovertake Tania Bolino dan juga Rodrigo yang berada di posisi 10. Oke, kita masuk ke posisi 9 kali ini di belakang Ogura, rekan satu tim kita, atau di posisi ketiga klasemen pada saat ini. Oke, kita sedikit melebar, hampir dikenakan track limit, tapi namun sayang kita masih bisa menjaga keseimbangan dan juga menjaga kestabilan motor. Oke, kali ini Ogura masih berada di posisi pertama menuju lap kedua, namun sayangnya Tony Arbolino sangat cepat sekali di high speed cuy. Oke, berhasil kita menjadi belum ya, masih skuter masih menjadi fastest lap. Oke, Rodrigo berhasil kita overtake kembali untuk merebutkan posisi 10 besar. Oke, kali ini kita akan berhasil overtake Tony Arbolino dan lap braking kembali kali ini di tikungan 12 dan juga 13, dan kita sedikit menabrak Rodrigo. Oke, kalem aja kali ini, kita hampir terjatuh cuy. Oke, kalem. Sepertinya kita tidak akan mendapatkan podium, tapi kita akan berusaha. Aduh, malah terjatuh. Oke, tidak apa-apa. Waduh. Banyak sekali yang terjatuh tuh cuy. 4 orang terjatuh dan justru 1 orang tidak bisa melanjutkan balapan kembali. Memang sangat susah di sirkuit Silverstone ini. Saya juga di kelas Moto3 kemarin hanya bisa finish di posisi ke-5. Sedangkan untuk kelas Moto2 ini sepertinya tidak bisa sih untuk menjadi podium ataupun finish di posisi 15 besar. Kita sudah tertinggal 15 detik cuy. Jadi ya cukup susah sih untuk merebut posisi pertama atau posisi 15 besar. Jangankan 15 besar, 20 besar saja kita sepertinya belum bisa. Kita remaja, tapi kali ini kita bisa menyelesaikan balapan dulu cuy, agar bisa ke track selanjutnya untuk masuk lagi. Dan kali ini tikungan ke-8 kita tidak boleh melakukan kesalahan lagi karena sudah di posisi paling buncit atau posisi paling belakang. Waduh, ini adalah balapan yang sangat tidak kita sukai. Sudah ketiga kalinya kita crash pada kelas Moto2 ini. Sedangkan untuk kelas Moto3 kemarin ya juga 3 kali, tapi itu sepanjang musim. Sedangkan ini baru pertengahan musim kita sudah 3 kali crash tuh. Jadi sepertinya kita mempunyai track yang lurus. Tapi keuntungannya kita sudah menjalani 5 kali race dengan kemenangan. Sedangkan untuk kelas Moto3 kemarin kita menang di akhir-akhir kejuaraan, selalu peringkat pertama terus tuh. Kecuali di Sepang kita hanya bisa finish di posisi 4 besar. Sedangkan untuk di kelas Moto2 ini kita sudah mulai menjaga jarak dari rekan atau rival kita, yaitu Tania Bolino. Sepertinya ya meskipun kita terjatuh dan tidak bisa mendapatkan poin, tapi yang kita harus jaga yaitu dia belum bisa mengejar kita. Apalagi dia kan belum bisa yang pertama tuh, Marcel Scooter. Dia hanya di posisi 7 klasemen, jadi ya sepertinya klasemennya tidak banyak berubah. Cuma Tony Arbolino dan juga Ogura saja yang masih kejar-kejaran untuk merebutkan posisi kedua nanti. Tapi untuk di Austin nanti kita tidak boleh terjatuh lagi atau Tony Arbolino atau Ogura, Somkia Chantra dan juga Augusto Fernandez mengovertake kita di klasemen. Jadi kita harus hati-hati tuh. Sedangkan saya yang terjatuh ini sepertinya saya tidak akan menampakkan air jamming, jadi kita akan stay choose di
kameranya di Maxel Scooter dan juga pembalap yang ada di belakangnya. Ada Ogura, Tony Arbolino, Alonso Lopez mungkin di posisi ke-28, Simon Corsi di posisi ke-29. Ya kan, daripada posisi ke-30 nih, apa nih? Tidak ada yang spesialnya, tidak ada duel-duelnya. Karena kita sangat-sangat agresif di balapan pada kali ini cuy. Saya tidak tahu, padahal saat saya lagi nge-try drive tadi atau mengulangi balapan kembali, saya pikir saya bisa memenangkan balapan karena kan sudah 4 lap lagi bisa menjadi juara. Saat saya membuat konten justru malah begini, justru malah crash dan melorot ke posisi ke-10 besar. Dan juga ya banyaklah, padahal kita bisa mempunyai opini yang kuat dan juga feeling yang bagus. Memang ya, realita tidak sesuai, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Memang tidak boleh tinggi ekspektasi, justru malah terjatuhkan sakit tuh. Oke, kali ini kita masih berada di posisi ke-30 dengan tinggal 17 detik dari Simon Corsi dan juga Alonso Lopez yang berada di posisi ke-28. Oke, lap rating kembali kali ini di tikungan ke-16 menuju tikungan 17 di sirkuit Silverstone ini tuh. Oke, beberapa lap lagi kita akan menyelesaikan. Oke, kalau aja tidak apa-apa, kita tidak bisa menjadi juara. Yang penting kita tidak kehilangan puncak klasemen. Oke, di tikungan 18, tikungan terakhir atau lap terakhir pada kali ini, dan kita status berada di posisi ke-30 atau turun 24 posisi, yaitu dari posisi ke-6 menjadi posisi 30. Satu rider tidak bisa melanjutkan balapan, yaitu saya juga tidak tahu sih siapa yang nggak bisa melanjutkan balapan. Sepertinya tadi dia terkena motor kita sih, yaitu Alonso Lopez, Simon Corsi dan juga yang itu tuh, siapa itu yang di belakang kita kita juga belum tahu pasti. Oke, kali ini kita berada di posisi ke-30 dengan tertinggal 19 detik, justru malah menurun. Sepertinya ban kita sudah mulai habis dan juga tikungan ke-7 menuju tikungan 8 kali ini karena aja, dan kita justru malah dikenakan track limit. Ngapain lagi nih FIM ngasih kita track limit padahal kita sudah crash. Oke, kalau aja kali ini tikungan 8 dan justru kita sedikit melebar kembali. Oke, tidak apa-apa. Kalau aja kali ini di tikungan ke-10 justru kita malah melebar lagi nih cuy. Waduh. Oke, hampir terjatuh kembali untuk yang kedua kalinya. Tapi kabar baiknya kita tidak kehilangan posisi pertama dan juga masih bisa melanjutkan balapan, tidak seperti yang menabrak kita tadi atau mengalami kontak dengan kita tadi. Dia tidak bisa melanjutkan balapan lagi. Oke, beberapa tikungan lagi, tikungan 14 kali ini, 4 tikungan lagi. Hampir terjatuh. Kalau aja, justru malah melebar lagi cuy. Hampir lagi. Bagus sekali kali ini, meskipun sudah kehilangan banyak sekali waktu, yaitu 3 detik. Oke, kalau aja kali ini sudah hampir 25 detik tertinggal dari Simon Corsi. Padahal kalau di dunia nyata sepertinya sih tidak akan melanjutkan balapan lagi, yang langsung top pit lane dan juga langsung ngamuk-ngamuk tuh. Waduh. Tapi ini game jadi tidak bisa ngamuk-ngamuk seperti itu cuy. Oke, kali ini. Dan inilah dia AR Gaming hanya bisa finish di posisi paling buncit atau posisi ke-30. Waduh. Sedangkan untuk posisi pertama ditempati oleh Marcel Scooter dan juga Aaron Canet, Jorge Navarro, Bobby Schneider dan Joe Dixon berada di posisi 5 besar. Yang sepertinya berpengaruh nih Augusto Fernandez, Ogura, waduh, Tony Arbolino berada di posisi ke-8 cuy, mendahului rekan satu tim kita yaitu Somkia Chandra. Nanti saya pikir sih ya cukup jauh sih Tony Arbolino mendapatkan poin yaitu 8 poin, jadi dia akan tertinggal poin dari kita sepertinya antara 28 poin. Langsung kita lihat saja klasemennya pada kali ini. Dan kan bener kan 28 poin Tony Arbolino tertinggal dari kita dan juga Ogura. Sedangkan klasemennya tidak banyak yang berubah dari 1 sampai 9 nih.
Sedangkan untuk 15 dan 16 kan memang tidak terlalu jauh poinnya, jadi bisa saja dia berubah. Dan di 9 besar ini masih sama seperti dahulu, yaitu Eric Hamilton, Herbelino, Ogura, Samke Chantra, Aaron Canen, Augusto Fernandez, Marcel Scooter, Calistio Petty, dan Sam Lowes berada di 9 besar. Yang Fanny Herbelino, Ogura, Samke Chantra, dan Aaron Canen ini masih berpeluang bagus sekali untuk menguasai klasemen. Jadi kita harus waspada nih. Perandingan di Austin, di Red Bull Ring nanti. Saya pikir sih saya juga tidak akan menjadi juara di Red Bull Ring karena sangat susah sekali cuy sirkuitnya itu. Tapi saya akan berlatih dulu agar bisa menjadi juara di situ. Oke, kali ini untuk klasemen timnya, Indy Mitsubishi Honda tim masing-masing menjadi posisi pertama dengan diikuti oleh Mark VDS, Playbooks IV, Red Bull KTM, Liquid Moly, Intense GP, Monivier Positive, American Racing, Pertamina, dan Gas Aspart Team melengkapi 9 besar. Oke guys, begitu saja videonya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Bye. Salam. Here we go.